Selamat siang menjelang sore buat kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami, di mana di sini judul makalah kami yaitu Audit Siklus Peroleh dan Pembayaran Klaim Kembali Modal. Perkenalkan, nama saya Ultar Butar sebagai moderator dan teman saya Arnita Harap sebagai penyaji. Pertama-tama saya akan menjelaskan karakteristik siklus peroleh dan pembayaran. Karakteristik dalam siklus peroleh dan pembayaran kembali modal ini sangat mempengaruhi secara signifikan audit terhadap akun-akun seperti berikut. Yang pertama, relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi transaksi seringkali jumlahnya material. Yang kedua, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Yang ketiga, terdapat hubungan hukum entitas usaha, klien dan pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokumen pemilihan serupa. Yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban ekuitas. Selanjutnya bagian B, yaitu akun-akun dalam siklus. Berikut ini adalah akun-akun utama dalam siklus tersebut. Yang pertama, wesel bayar. Yang kedua, hutang kontrak. Yang ketiga, hipotek. Yang keempat, hutang obligasi. Yang kelima, beban bunga. Yang keenam, bunga masih harus dibayar. Yang ketujuh, kas di bank. Yang keenam, modal saham biasa, dan lain-lain. Selanjutnya C, wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum terhadap kreditur yang dijamin oleh aktiva ataupun saham sekali tidak dijamin. Biasanya suatu wesel dikeluarkan untuk jangka waktu antara 1 bulan atau 1 tahun, tetapi ada juga wesel yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Wesel dikeluarkan untuk memberikan maksud kekayaan yang dijaminkan meliputi berbagai jenis aktiva seperti efek persediaan dan aktiva tetap. Selanjutnya D, tujuan audit. Di sini tujuan dari pemeriksaan auditor atas wesel bayar adalah: yang pertama, menentukan struktur pengendalian intern terhadap wesel bayar cukup memadai. Yang kedua, transaksi berkenaan dengan pinjaman yang melibatkan pokok serta bunga wesel dan telah diautorisasi secara memadai dan telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit atas transaksi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hutang atas wesel bayar dan beban bunga dan kewajiban yang masih harus dibayar yang berhubungan telah dibayar dengan wajar sesuai dengan ke-8 dari 9 tujuan spesifik audit atas rincian saldo. Selanjutnya E, pengendalian internal. Terdapat 4 pengendalian internal yang penting atas wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Yang kedua, pengendalian yang cukup atas pembayaran pokok pinjaman bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Yang keempat, verifikasi independen secara periodik. Selanjutnya F, pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Pengujian transaksi wesel bayar dan bunganya harus lebih menentukan pengujian terhadap 4 pengendalian intern terpenting yang dibahas dalam bagian sebelumnya. Selain itu harus ada penekanan terhadap ketetapan jumlah penerimaan dan pembayaran. Cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan teman saya Arnita Harap. Kepada Arnita Harap saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnita Harap dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang bernama Ultar Butar, yaitu pada bagian F, yaitu prosedur analisis. Prosedur analisis merupakan esensial yang wesel bayar karena pengujian rinci atau beban bunga atau bunga hutang seringkali dapat dieliminasi bila hasil menguntungkan.
Contoh prosedur analisis untuk wesel bayar dan akun-akun yang berhubungan. Yang pertama ada hutang kembali, taksiran beban bunga dengan dasar tingkat bunga rata-rata wesel bayar bulanan keseluruhan. Yang kedua ada bandingan wesel bayar yang beredar dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga bandingan saldo wesel bayar, beban bunga dan bunga terhutang tahun sebelumnya. Selanjutnya ada H, pengujian rincian atas saldo. Langkah awal yang umum dilakukan dalam audit wesel bayar adalah menggunakan skedul wesel bayar dan bunga terhutang yang diperoleh dari klien. Skedul memuat keterangan rincian dari semua transaksi yang terjadi untuk tahun berlanjut secara keseluruhan dengan baik. Untuk pokok pinjaman maupun bunga, saldo awal dan saldo akhir wesel bayar dan hutang bunga, serta informasi jelas dan rincian mengenai wesel seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan aktiva yang dijamin. Bila selama setahun berjalan dengan dapat banyak transaksi yang melibatkan wesel bayar, kemungkinan skedul tersebut menjadi lebih memadai dalam keadaan seperti ini. Auditor biasanya meminta klien untuk mempersiapkan skedul wesel-wesel pada akhir tahun. Skedul ini biasanya akan berisi tentang keterangan mengenai setiap hasil wesel akhir tahun yang masih berhutang, digunakan sebagai rangka acuan untuk prosedur transaksi tersebut. Ada 3 tujuan penting audit wesel bayar adalah satu, seluruh wesel bayar yang telah disertakan atau lengkap. Yang kedua, wesel bayar dalam skedul ini dinilai dengan benar atau akurat. Yang ketiga, ada wesel bayar setelah disajikan dan diungkapkan secara memadai atau penyajian yang pengungkapan. Selanjutnya ada bagian I, ekuitas kepemilikan. Transaksi ekuitas kepemilikan mungkin terjadi adalah perubahan ekuitas kepemilikan disebabkan oleh laba ataupun rugi tahunan serta pembagian dividen. Waktu yang digunakan untuk verifikasi pemilik pada perusahaan keluarga seringkali hanya sedikit, walaupun auditor melakukan pengujian terhadap pencatatan perusahaan. Verifikasi ekuitas kepemilikan perusahaan publik lebih rumit karena pemegang saham lebih banyak serta seringkali terjadi pergantian saham. Ada tujuan audit. Yang pertama, struktur pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Yang kedua, transaksi ekuitas.